Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu. Pada kesempatan ini kami ingin mempresentasikan tentang tugas kelompok administrasi database, analisa tentang rental kaset. Sebelum memulai presentasi, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok satu terdiri dari 5 orang, yaitu Ahmad Husni, Klana Arisbaya, Muhammad Siddiqui Musyapa, Muhammad Ikhwanul Atalabib, dan terakhir saya sendiri yaitu Muhammad Ronaldi. Sebelum memasuki analisanya, kami ingin menjelaskan apa yang dianalisakan terlebih dahulu. Pada studi kasus rental kaset ini, kami akan menganalisa tentang informasi yang kurang jelas, informasi yang bisa dijadikan objek, dan terakhir yaitu rules atau peraturan yang ditetapkan untuk sistem nanti. Lanjut, sebelum itu kami akan membacakan soal studi kasus terlebih dahulu. Saya adalah pemilik toko video menengah. Kami memiliki lebih dari 10.000 kaset video yang perlu kita pantau. Sejak beberapa minggu, kami juga memiliki DVD. Setiap kaset video kami memiliki nomor kaset. Untuk setiap film, kita perlu mengetahui judul dan kategorinya, seperti komedi, ketegangan, drama, aksi, dan sci-fi. Lalu, sutradara dan tahunnya. Ya, kami memiliki banyak salinan dari banyak film kami. Kami memberi setiap film kode tertentu, dan kemudian melacak film mana yang berisi rekaman. Rekaman dapat berupa format beta atau VHS. Kami selalu memiliki setidaknya satu kaset untuk setiap film yang kami lacak, dan setiap kaset merupakan salinan dari film tertentu. Lanjut, kaset kami disesuaikan dengan durasi film. Jadi kami tidak memiliki film yang memerlukan banyak rekaman. Film disimpan di rak, menurut kategorinya diurutkan berdasarkan judul film. Kita sering dimintai film yang dibintangi oleh aktor tertentu seperti John Wayne dan Katharine Hepburn yang selalu populer. Jadi kami ingin melacak aktor bintang yang muncul di setiap film. Tidak semua film kami memiliki aktor bintang. Pelanggan ingin mengetahui nama lahir dan usia asli masing-masing aktor. Kami hanya melacak aktor yang muncul di film dalam inventaris kami. Kami memiliki banyak pelanggan. Kami hanya menyewakan video kepada orang-orang yang telah bergabung dengan klub video kami. Untuk menjadi bagian dari klub kami, mereka harus mendaftar terlebih dahulu. Untuk setiap anggota klub, kami ingin menyimpan nama depan dan belakang mereka, nomor telepon saat ini, dan alamat saat ini. Dan tentunya setiap anggota klub memiliki nomor keanggotaan. Kemudian kami perlu melacak kaset video apa yang saat ini telah diperiksa setiap pelanggan. Seorang pelanggan dapat memeriksa beberapa kaset video pada waktu tertentu. Lama sewa setiap film dapat selama 1 hari atau lebih. Selain itu, kami juga mengenakan biaya tambahan sebesar Rp10.000 per kaset format beta, Rp20.000 untuk DVD, dan harga yang lainnya untuk film berdurasi lebih dari 2 jam. Waktu sewa maksimal adalah 4 minggu. Pelanggan mendapat tagihan dengan judul film, harga individu, dan jumlah total ketika dia mengembalikan film. Lanjut, kami akan menjelaskan poin dari analisa. Ada 3 poin di dalam analisa kami, yaitu pertama, klarifikasi. Yang dimaksud adalah mengklarifikasikan informasi yang jelas dan kurang jelas. Lalu objek. Yang dimaksud dari objek adalah memuat informasi yang bisa dijadikan objek. Dan terakhir, rules atau peraturan yang gunanya untuk menetapkan batasan pada sistem yang dibuat nanti. Selanjutnya, hal ini akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Muhammad Siddiqui Musyapa. Baik, terima kasih kepada teman saya Ronaldi. Di sini saya akan menjelaskan klarifikasi informasi yang kurang jelas berdasarkan studi kasus yang telah dijelaskan tadi. Dari studi kasus yang telah kita lihat tadi, kami dapat menyimpulkan hal yang kurang jelas dari studi kasus tersebut. Yang pertama, tidak jelas berapa banyak kaset koleksi agar bisa disebut sebagai toko video menengah. Yang kedua, apakah selain kaset film juga membutuhkan judul, kategori, sutradara, dan tahunnya? Yang ketiga, tidak ada kejelasan apa itu format beta atau VHS. Yang keempat, pemberian kode pada tiap film tidak jelas berdasarkan apa. Lalu yang kelima, film yang berdurasi berapa saja yang memerlukan banyak rekaman. Yang keenam, tidak jelas apakah ada batas maksimal ketika ingin menyewa kaset. Yang ketujuh, tidak jelas ketika mendaftar sebagai anggota klub memerlukan biaya atau tidak.
Yang kedelapan, tidak jelas apakah ada batasan waktu sebagai anggota daripada klub. Yang kesembilan, tidak jelas apakah ketika mendaftar, kita mendaftarkan diri secara mandiri atau melalui pegawai dari toko kaset. Yang kesepuluh, tidak jelas berapa harga untuk film yang berdurasi lebih dari 2 jam. Ke-11, tidak jelas apakah keterlambatan mengembalikan akan diberi sanksi atau tidak. Yang ke-12, tidak jelas berapa batasan maksimum kaset yang boleh disewa. Yang ke-13, tidak jelas berapa harga sewa per hari. Lalu yang terakhir adalah tidak jelas apa yang dimaksud dengan harga individu. Dari data tersebut, itulah yang dapat kami simpulkan tentang apa hal yang tidak jelas dari studi kasus. Berikutnya yaitu informasi yang jelas dari studi kasus di atas akan disampaikan oleh teman saya yaitu Ahmad Husni. Oke, terima kasih untuk informasi yang jelas. Pertama, yaitu diketahui bahwa toko memiliki 10.000 kaset. Kedua, terdapat nomor pada setiap kaset. Ketiga, untuk semua kaset memiliki informasi yang jelas. Keempat, memiliki rekaman pada setiap kaset yang ada di toko. 5. Hanya pelanggan yang terdaftar dalam klub Videola yang boleh menyewa kaset di toko ini. Keenam, setiap anggota memiliki nomor anggota. 7. Terdapat biaya tambahan per kaset dengan format beta dan DVD. 8. Lama sewa maksimal adalah 4 minggu dan batas sewa minimal adalah 1 hari. Dan yang terakhir adalah setelah menyewa, pelanggan akan mendapat tagihan dengan judul film, harga individu, dan jumlah total ketika dia sudah menyewa. Untuk hasil analisa objek akan dijelaskan oleh Muhammad Ihwanul Adalabib. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa objek kami. Pertama, pemodelan dari masalah berita yang sudah disebutkan sebelumnya dimodelkan sebagai basis data sebagai berikut. Pertama itu ada tabel pelanggan, punya primary key ID dengan atribut nama, alamat, dan nomor handphone. Lalu kaset juga ada primary key ID. Lalu ini adalah kategori ID ini adalah foreign key dari tabel kategori. Jadi akan memperoleh informasi kategori melalui kategori ID. Lalu sutradara juga diambil dari tabel sutradara. Jadi informasi sutradara juga akan diperoleh melalui ID-nya. Lalu di sini ada nama kaset, harga, dan tahun. Dan tak lupa ada tabel transaksi. Di sini tidak ditampilkan harga total karena transaksi akan dihitung nanti saat pembayaran, jadi tidak perlu disimpan pada bill terpisah. Gambaran tabel-tabel yang sudah saya sebutkan tadi beserta tipe datanya kebanyakan menggunakan parchar, sebagian menggunakan tipe berbeda untuk tahun dan harga. Dan bisa dilihat pada tabel transaksi nomor 5 itu tidak ada primary key. Jadi ini adalah bentuk normal 2. Berikut adalah tabel ARD-nya. Dapat dilihat pelanggan ID berelasi pada tabel pelanggan. Ini adalah primary key-nya. Jadi informasi pelanggan diperoleh melalui ID. Lalu kaset juga diperoleh melalui tabel kaset melalui foreign key-nya. Di sini hubungannya adalah many to many. Jadi ada banyak transaksi itu ke banyak kaset juga. Karena tidak jelas berapa jumlah kaset yang bisa dipinjam, jadi diasumsikan saja bahwa kaset yang bisa dipinjam itu lebih dari 1. Ada kategori di sini, isinya tidak banyak berbeda dengan sutradara juga. Isinya ada tabel primary key beserta kategori, sedangkan di sutradara itu ada hanya nama. Untuk hasil analisa rules peraturan saya serahkan pada teman saya, Kelana Arisbaya. Baik, berikutnya hasil analisa rules. Analisa rules, 1. Harus merupakan anggota klub jika ingin menyewa. 2. Dikenakan biaya tambahan jika menyewa kaset dengan format beta, format DVD, dan yang berdurasi lebih dari 2 jam. 3. Batas sewa selama 4 minggu maksimal dan minimal 1 hari. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Muhammad Ronaldi. Itulah presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf apabila ada ketidakjelasan dan kesalahan. Sekian, terima kasih.